Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Masa, alhamdulillah kita melakukan podcast kedua bersama Kiai Faizi yang saat ini beliau dengan semangatnya membawa banyak karya, membawa banyak buku. Ini karya apa aja nanti biar disampaikan oleh beliau. Namun untuk kali ini kita akan mengulik lebih dalam atau sedikit atau banyaknya terkait masa kecil beliau. Yang pertama, selamat sore Bapak Kiai. Sore jelang maghrib. Iya. Kan ya, takut nanti maghrib di sini saya. Iya, siap. Dan ini podcastnya insya Allah maksimal di 40 menit. Ya. Dan semoga berjalan lancar. Alhamdulillah untuk pertama kali saya sampaikan kali ini temanya terkait masa kecil beliau dan juga ketertarikan beliau terkait sastra atau dunia literasi. Lebih tepatnya nanti kita akan bahas literasi di Anokoya. Oke, siap. Bapak Kiai, dulu pada masa kecil Bapak Kiai pertama kali menjadi tertarik di dunia literasi itu sejak kapan? Kalau kita bicara literasi di Anokoya, kata kuncinya adalah ekosistem. Artinya lingkungan di sini sudah mendukung. Iya. Ketika saya pertama kali masuk di MI Anokoya. MI Anokoya itu dulu kelasnya di sini di MTS. Oh, berarti dulu bukan di timur sana? Bukan, MTS. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru pindah ke timur. Oh iya. Di situ sudah sering pelajaran menulis puisi, guru membacakan puisi. Oh. Jadi saya sudah kenal puisi dari masih MI. Dari masa kecil. Oh iya. Terus ketika itu juga banyak mading, tapi di MI belum ada. MTS sudah ada mading. Di mading itu ada rubrik, salah satunya ya cerpen, ya puisi. Puisi, iya. Mading kalau seperti koran masih belum ya Pak Kiai? Koran nggak ada dulu. Belum ada. Seingat saya koran tuh nggak bisa hari ini juga. Selalu telat lah datangnya. Oh iya. Jadi orang malas baca koran. Oh iya. Berarti ketertarikan Bapak Kiai ini untuk literasi sudah dari sejak MI. Memang iklimnya begitu. Sebenarnya saya kira. Berarti dari dulu memang dunia literasi di Pondok Pesantren Anokoya itu sudah terbangun. Bisa dikatakan begitu. Artinya memang dari tahun seingat saya, kecil dari tahun awal 80-an sudah terbangun, sudah terbentuk. Dunia literasi di sini. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba banyak penulis, enggak. Memang bentukannya dari dulu, dari lama. Kira-kira sepengetahuan Bapak Kiai, siapa pertama kali yang menggagas dunia literasi di Pondok Pesantren? Enggak tahu kalau lebih tepatnya kalau enggak tahu. Dulu tuh kan begini. Iya. Jadi kalau kita bicara literasi, rata-rata orang yang menyukai bacaan, menyukai puisi itu dari sanggar. Anak sanggar pertama itu anak sanggar Sofa namanya. Sanggar Sofa. Terus habis itu pindah ke Andalas. Oh iya. Ya, Andalas itu awalnya dari sanggar Sofa. Ya zaman-zaman Pak Yadi lah, zaman-zaman Pak Aryadi. Oh, Pak Aryadi. Aryadi Melas, ya. Nabinya itu. Nabinya itu, iya. Nabinya sanggar ya mau lagi. Dari zaman-zaman beliau, dari itu. Terus ada Pak Asyari Khotib, ada Pak Latif Anwar di zaman-zaman segitu. Kalau nulisnya itu ada Pak Habib Syukri. Karena gini, kalau dulu orang nulis pasti bisa puisi. Setiap orang nulis. Hampir pasti begitu. Dulu tuh begitu. Rata-rata mungkin tulisannya kesusastraan. Ya, mereka banyak nulis sastra terutama puisi. Karena puisi itu termasuk yang murah ya, murah meriah. Tak Raja Bendana. Oke. Tapi kan untuk menghasilkan puisi yang bagus juga butuh pemikiran yang alot Kak Dinto. Praktiknya tak Raja Benda, guna benda kopi, nggak ini. Berhayal istri. Kalau melukis kan butuh cat, butuh kanvas, butuh apa. Oh, Engki berarti secara perlengkapan. Tak apa Raja Benda. Tak apa Raja Benda. Engki. Dunia literasi di Pondok Pesantren Anokoya menjadi, bahkan di beberapa tahun sebelumnya Kak Dinto, banyak santri berlomba-lomba untuk tulisannya dimuat di media cetak terutama Kak Dinto. Iya betul. Hal Kak Dinto merupakan sebuah kebanggaan tentunya buat kita terutama santri Anokoya. Lantas bagaimana Bapak Kiai melihat atau
bagaimana perjalanan sastra di Anokoya Kak, perjalanan literasi di pesantren Anokoya Kak Dito? Yang kelihatan geliatnya itu di MTS. Sejak MTS ya. Sejak MTS. Kalau ini belum. Yang kedua, organisasi daerah. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu tuh sempat tinggal abring pesantren di masa-masa kelas 6 MI. Jadi saya muduk ya kan, abring pesantren. Jadi ikut juga kegiatan malam Selasaan, Orda, ada lomba, ada bacaan puisi, ada pidato, ada penampilan-penampilan. Jadi saya tahu. Seperti Orda pada Nah, umumnya. itu termasuk hal-hal yang mendukung. Yang kedua, itu mading, majalah dinding. Sekolah diwajibkan ada majalah dindingnya. Mading itu ganti tiap minggu. Jadi di mading itu ada cerpen, ada anekdot, ada artikel, ada apalah macam-macam. Ditulis. Semacam itu. Belakangan maju diketik. Oh, berarti dulu pakai tulis tangan. Pakai tulis tangan. Dan itu yang memicu dan memacu serta merangsang gairah teman-teman untuk menulis. Ingin ditampilkan, ingin tampil, bersaing antar kelas. Jadi persaingannya bukan di kelas lagi. Di kelas bersaing dengan teman, di sekolah Antar bersaing kelas. dengan kelas. Itu. Oh. Itu. Nah, lama kelamaan ada. Lama kelamaan muncul banyak buletin-buletin yang berkembang dari bili-bili santri dari pondok. Zaman-zaman masih Hamidin dilatih, ada juga Raidu Basa. Itu bikin buletin sendiri. Setiap bilik. Iya, ada beberapa sekelompok orang lah. Jadi munculnya di iya, bili-bili, bukan pondok ya, bukan pondok yang iya. malah santri. Dulu ada Ventur, ada banyak banget. Sampai 91 tuh saya hitung ada sekitar 30-an. 30 buletin. 30 buletin. Itu mandiri anak-anak Ya, berarti, mandiri. bukan diwadahi oleh Ya, pondok puncaknya itu pesantren. munculnya Kapas. Kapas ini jurnal sastra. Jurnal sastra. Jadi santri punya jurnal sastra. Itu motornya sekarang masih ada, namanya Basri. Basri Muda. Iya. Basri Murah dulu namanya. Jadi zamannya, ya. Jadi zamannya Busri sama Afnan yang ada di kampus itu. Iya, Bapak Afnan. Terus ada Hamidin, itu sekarang jadi dosen di Malang. Terus ada Hamad, ada Kemimi zaman dulu tuh. Iya. Saya arsipnya ada, tapi nggak saya bawa, terlalu berat. Iya. Ada, Karena arsip memang Kapas ada. banyak seperti ini. Berarti memang ekosistem literasi di Anokoya itu sangat kuat dari dulu. Dari dulu. Dari dulu, iya. Hingga akhirnya Bapak Kiai terjun, dan waktu pertama kali Bapak Kiai mencetak buku, istilahnya dibukukan karya Kiai itu kapan kira-kira? Kalau dibukukan pakai buku tulis, Iya. jadi dikumpulkan, dikodifikasi, itu Iya. sebelum kelas 6 MI. Sebelum kelas 6 kelas MI. 6. Jadi saya dulu sering nulis, saya bukukan jadi buku di buku tulis. Itu sebelum kelas 6 saya. Oh. Kalau dicetak-cetak begini ya baru aja, baru sejak 2003. Yang dicetak-cetak seperti ini baru 2003. Kalau berarti dari dulu memang sudah terbiasa menulis dan dikumpulkan dulu ya. Nulis, dikumpulkan, bahkan saya punya diary. Diary itu catatan harian. Iya. Apa saya yang lakukan hari ini, itu saya nulis dari kelas 1 MTS apa kelas 2 ya. 1 MTS. Tapi tidak setiap hari. Oh. Tidak setiap hari. Mungkin ketika ada hal-hal yang dianggap menarik baru Betul. ditulis. Iya. Nah, waktu saya pergi kemana, terus ada kecelakaan, terus misalnya terlambat sekolah, terus tidak apalah, itu momentum-momentum yang penting itu saya Iya. catat. Mungkin dari itu juga lahir sebuah tulisan ya. Artinya dari beberapa hal yang kita anggap menarik lalu kita tulis secara sengaja atau tidak sengaja di buku harian, nantinya menjadi sebuah ekosistem atau kebiasaan kita untuk menulis sehingga menjadi sebuah karya. Bisa dikembangkan. Jadi apa yang kita tulis di buku harian itu saat ini pun bisa dikembangkan menjadi tulisan. Oh iya. Makanya kita harus rajin mencatat. Tapi kalau tidak ada catatan, tidak ada referensi, kita lupa. Memori kita akan terbatas. Nggak semuanya kita bisa ingat. Secerdas apapun otak kita ya terbatas. Kalah catat Iya. Misalnya gini, 28 Februari 1989 ada peristiwa apa saja. Engkau entar ke Jakarta perpanjiri. Cuma itu paling yang bisa memori. Tapi kalau dilihat sebelum ke Jakarta, saya entar keluk-keluk bere. Ngalak
Jayan kakon halili. Mereka jadi kok pasti gibah kalau tas. Engkau nompak HIS, penumpang hari ke sana. Itu lengkap data. Selengkap itu berarti Lengkap. tulisannya. HIS-nya plat ini, supirnya Pak Saleh dari Perenduan. Berangkatnya lewat Kamal. Di Surabaya kena cegat oleh lengkap semuanya. Selengkap Tapi itu. kalau cuma memori, oh jadi kok tepan entar ke Jakarta. Cuma gitu. Pak Iya. mentoknya segitu aja. Paling tidak, lambok pendekat desa. Apa boleh sih? Oh dengar lepaan ya. Engki. Artinya arsip itu memang sangat dibutuhkan sebagai referensi kan itu. Bahkan perjalanan kita bisa menjadi referensi untuk kelak anak cucu kita. Iya. Oh, Biar kita Kalau zaman dulu itu kan memang sudah terbangun lah ekosistem literasi di Anukoya. Tantangannya apa saja Pak Kiai? Sehingga kan pasti ada lah tantangan. media informasi. Oh iya. Jadi kita sangat terbatas ya. Sangat terbatas, tidak ada koran, tidak ada matanya dari radio. Kita taunya dari katanya ke katanya, cuma itu aja. Oh, Katanya cuma dikembangkan katanya dengan iya. sendirinya. Ini ya contohnya ya. Iya. Kalau kita baca koran, korannya datang terlambat. Saya ingat dulu kakek saya itu langganan harian terbit, langganan gratis. Itu terlambatnya koran, tapi terlambatnya sampai 2 hari. Terus beliau juga langganan Surabaya Post. Surabaya Post itu harian sore. Jadi keunggulannya harian sore, berita hari ini bisa dibaca hari ini juga. Itu keunggulannya. Itu keunggulannya. Iya, iya. Kalau Japos kan terbitnya Masih pagi, besok, iya. pagi. Tapi beritanya kan dari kemarin. Iya. Nah, kalau harian sore satu begitu. hari. Nah, juga Republika ini telat 1 hari. Surabaya Post juga telat 1 hari rata-rata. Iya, iya. Tuh, yang kedua, kita cuma taunya dari katanya ke katanya. Makanya kita minta kirim naskah kemana lewat surat. Katanya alamatnya ini, katanya ini. Bahkan mungkin kita nggak tahu. Dulu lagi zaman dulu itu tren minta buku. Jadi kita minta buku kemana, ke kedutaan biasanya. Oh iya. Kedutaan. Saya masih ingat itu. Di sini tuh banyak sekali minta buku ke kedutaan. Pakainya kartu pos, makanya saya tadi cari kartu pos nggak ketemu di rumah tuh. Sebetulnya saya nyimpen. Nah, kartu pos itu ada kotak seperti ini, kertas. Jadi kita ini buku memori saya yang waktu kecil ini. Nah, ini cuma anak-anak sekolah. Sebesar ini kartu pos ya, sebesar ini. Okay. Kepada siapa? Isinya di sini, langsung surat di sini. Nah, bedanya apa? Kalau kartu pos perangkonya cukup 35 apa 25 itu bisa dibawa. Bisa. Tapi kalau surat harus Rp100 misalnya ya. Iya. Jadi kalau sekarang surat itu harus 10.000, maka kartu pos itu mungkin bisa 2.000 aja. Kenapa? Karena tidak ada rahasia. Karena tidak ada rahasia, dibaca langsung. Nah, teman-teman tuh mintanya dari kartu pos. Mereka minta gini, kepada Kedutaan Besar Republik Belanda di Indonesia. HR Rasuna Said. Iya, misalnya. Kami adalah pelajar yang membutuhkan bacaan-bacaan bermutu. Tapi perpustakaan kami tidak menyediakan begitu banyaknya. Akses untuk mendapatkan informasi sangat terbatas. Oleh karena itu, itu kan, sudilah kiranya Anda memberikan bacaan apa kayak buletin dari ini kayak datanglah sini. Loh, kamu dapat itu dari mana? Dari Kedutaan Besar. Aku minta juga lah. Minta mereka nya. Ini contohnya. Saya bawakan. Ini contohnya jurnal dari yang saya sebut tadi, Belanda ini. Serba-serbi negeri Belanda. Jadi informasi begini. Oh iya. Nah, ini yang dari yang sekarang lagi heboh ini. Dari dulu paling rajin ini ngasihnya ini. Nah ini. Yaumul Qut ini dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran. Banyak sekali Iran, ya, banyak banget ya di rumah itu. Berarti itu dapatnya dari kirim kayak gitu kotak pos? Iya, dari ini dari mana? Dari kartu pos. Iya. Ya. Bahkan ada yang lebih gila lagi. Anak-anak itu minta kemana? Ada yang siaran Fajar Pengharapan. Itu bagian humasnya ini Katolik. Sampai minta ke sana. Iya, pokoknya yang dapat buku. Ini contohnya. Ini dinakan. Ini bukan. Oh iya. Ini online buku. Siapakah Kristus selayaknya menurut Anda? Tak beresongku nak kana. Yang penting pokoknya jadi bahan bacaan kan itu. Ini. Bagaimana kita berdoa? Ini berdoa benih. Allah Ta'ala naba fadlik. Caranya benih nih. Kak Dik berarti kan itu. Ini ya gitu.
Diminta, pokoknya ada alamatnya yang sekiranya bisa ngasih buku ya diminta sama mereka. Bahkan ada yang cuma ngasih katalog apa segala macamnya. Ya, Iya, berarti kalau paling jauh nih paling jauh itu ke Turki. Ada namanya Ihlas Vakfi. Jadi kayak yayasan yang memberikan sumbangan buku-buku atau kitab-kitab kepada kita dari Ihlas Vakfi ini. Ini dari Turki nih. Banyak dulu ngasih kitab itu. Seneng nak karena itu ini. Oke. Ini kitab-kitab ini mungkin teman-teman angkatan saya masih banyak yang pegang ini kitabnya gini. Ini diantaranya. Ini cuma diantaranya. Diantaranya. Ya. Dan rata-rata memang santri seperti itu semuanya, Pak. Iya banyak, nggak semuanya banyak tapi. Iya, yang minimal yang suka di dunia literasi. Iya, jadi literasi juga filateli ya, sering berkirim-kirim surat begitu. Takakun dari caan-kecaan. Caan-kecaan, bentuk caan-kecaan. Oke, langsung tembus sih Pak berarti. Dan begitu juga ada yang kirim naskah kemana itu mereka sebetulnya tidak benar-benar tahu benar ada nggak koran itu, benar ada nggak benar itu kirim. Pokok pun mau dingkap bisa dari tulisan pun ngirim. Iya, itu juga yang saya lakukan. Berarti dulu ketika karya dimuat misalkan beda honornya juga dari dulu. Ada honornya, ada yang memang ada honornya, ada yang nggak ada honornya. Oh. Kalau nggak ada honornya itu disebut mading, ya kayak radar itu gunakan. Okay. Jadi kalau dimuat di radar itu ya kocak kirim ke mading. Kirim ke mading berarti. Sebung fee-nya boleh kan itu. Okay. Alhamdulillah untuk selanjutnya kita akan menyelami lebih jauh terkait karya-karya beliau lebih-lebih pada pengasuh yang ada di Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Seperti halnya mungkin ada karya dari pengasuh zaman dulu yaitu Kiai Ilyas, mungkin ada karyanya Bapak Kiai. Sepengetahuan Bapak Kiai itu karya apa saja dan seperti apa seperti itu. Saya tadi bawa buku indeks sebentar ya. Buku indeks. Ini saya bawa semua harus. Nah ini. Ini saya nyusun sama teman-teman indeks penulis An-Nuqoyah. Jadi di sini Anda bisa membaca sebelum 2007 ya. Ini disusun 2007. Di sini ada nama-nama pengasuh, nama-nama santri, nama-nama guru, nama-nama alumni Pondok Pesantren An-Nuqoyah yang punya buku, yang punya karya. Punya karya. Nah, di sini ini ada. Jadi ini ada dari ke Syarqawi, ini semuanya. Ada ke Ilyas, ada ke Sajjad, semuanya ini ada di sini. Sampai yang barusan-barusan ada yang cuma nulis artikel. Jadi ini penulis. Kami mengumpulkan penulis-penulis di An-Nuqoyah yang suka menulis. Ya mungkin tidak semuanya ya, tidak. Tapi saya kira ini sudah sangat representatif. Jadi kalau kita ini mau diupdate, tinggal update saja. Sebetulnya gampang karena ini terakhir 2007. Ya 2007 sekarang aja tambahin. Siapa saja yang berubah? Atau mungkin ada karya yang ditambah. Ada yang juga sudah berhenti, tidak nulis lagi. Ada, ini masih ada ini. Udah pensiun lagi ya berarti penulis. Ada banyak. Cara mengumpulkannya Pak Kiai berarti Pak Kiai entar ke Mandiman kan itu? Ya ini perjuangannya, bayangkan saja ini minta sini, tanya sini, telepon sana, telepon ini gini. Kan tentunya dengan keasliannya kan itu perlu dipertimbangkan. Iya, ditanyakan langsung yang banyak. Dan kemudian saya minta ke kampus itu untuk mencetaknya. Cetak ini, fotokopi cuma ini. Ini menarik ini kalau ini. Makanya ini nggak boleh hilang. Ini. Kumpulannya di dalam ada di sini karangan Ilyas. Karangan Ilyas yang kita tahu kan ini. Oke. Ini ya, ini diantaranya yang dikasih syarah sama cucunya ini, Ki Muhsin Amir. Ya. Ini nambah ya ciri nang Sabinatus Shalah nang MI. Yaqulu raji'a fi taqaddusi Muhammadun Ilyasun Najidul Qudusi itu kelas 4 KW Haki. Kelas 4 MI. Ya, ternyata Ilyas punya karangan lain yang baru diketahui oleh kita. Ini namanya Al-Muqtataf Al-Mubarak. Yang baru diketahui. Baru diketahui karena naskah ini sempat hilang lama. Hilang bener. Sekarang ketemu. Sudah diketik ulang, dirapikan dan saya sudah ngaji. Temennya Kak Dima kan temen mana bi? Enggak tahu, saya enggak tahu. Saya dapatnya dari Ki Muhsin. Ki Muhsin Amir. Ya. Saya ngajar ini tiap hari Selasa pertama di Kedai Salam. Setiap hari Selasa pertama tiap bulannya di Kedai Salam. Setiap bulan berarti. Ya. Ini ngajar pertama. Ini karangan Ilyas. Ada juga khutbah Jumat yang sedang ditashih dan belum terbit. Punya Ki Syarqawi itu juga akan terbit dalam waktu dekat.
Asasul Iman wal Islam. Insya Allah akan segera diluncurkan oleh Lajnatul Turos UA ini dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Sudah dicetak. Semoga dilancarkan penerbitannya. Amin. Iya. Apa boleh? Terkait karya beliau Kak Dinto. Tak tertawa kamu. Kak Dinto rapor artinya tertarik Kak Dinto. Ini rapor. Pak Capuk gitu aja pun artinya. Gitu cek. Nggak ada tahu cek saya itu rajin. Saya itu rajin kan tak teman juara. Tak teman oleh juara. Nilai 6, 5, petok. Rajin kita teman. Ini saya cek gendeng lembar cukup ya. Cek kan cukup ternyata keng polan lora itu les cukup. Jangan kurang. Ya, benar privilege ya, berleman ya Allah. Ini sering. Saya kalau ingat seperti ini kasihan sama orang tua saya dulu. Ini saya kok tidak pernah Iki artinya tertarik. Mak beda buku rapor juga di Jepang gitu. Mana bidimin kenakalan pun apa sih pernah dilakukan ajunan gini ke sekolahan kan itu? Paling nakal itu ya tak masuk itulah paling nakal lah tak masuk sekolahan. Eki kan menabi semakin pun macam-macam kan. Berarti dimin tak masuk kan itu pun paling tinggi. Nakal itu sudah pelanggaran paling nakal itu tak masuk. Benih menabi kati semakin si paling biasa kan itu. Tedungi di dalam kelas kan termasuk tak ngargain kan guru kan itu. Ya, zaman dulu sudah ada yang begitu. Bahkan bukan cuma siswanya yang tidur, gurunya juga tidur kadang-kadang. Terkadang. Iya malah. Di situ duduk juga. Iya, itu naki kan siswa. Aduh. Itu yang agak nakal itu yang agak lain. Iya. Aduh, pernah kejadian. Pernah dinaki siswa gara-gara. Alhamdulillah sekarang menteri sekolah ki bade naki sekarang ini. Ki bade kan? Bade sekarang ini. Engki pikir tak menabi di sepil kan itu. Engki. Pokoknya unik dulu tuh. Engki. Mungkin ada podcast khusus tentang biar tahu seperti apa belajar mengajar di kelas itu sangat unik. Engki. Katanya metodenya kan tak kira sama ya sama kita. Iya, dulu itu aneh juga di Anoko itu diajarin beda pelajaran seni musik. Seni musik. Iya, sing ngajar Pak Suhir. Tapi tadi alat musik ya. Dari mana caranya? Do re mi fa sol la si do. Aku colok semuanya. Ada gambar not, ada gambar piano yang ada gitu. Engki. Caranya. Berarti amain nang imajinasi malah kan itu. Padana saking nang Papua ajar IT sebung komputer. Engki kan Mas. Tapi mungkin barokahnya Pak Zuhir itu saya bisa ngeransemen lagu sekarang gara-gara seperti itu tuh. Pas tahu ke tangga nada tahu, modulasi tahu, chord apa tahu, dominan, subdominan, diminis, augmented itu tahu Pak. Oke. Oh, padahal kun dari mulai berhayal atau berimajinasi. Dari berhayal lawannya itu. Oke. Abelika kembali kita ke dunia literasi di Pondok Pesantren Anokoya. Yang menjadi referensi dalam penulisan Kiai, apa penulisnya siapa atau ada banyak karya yang menjadi highlight dalam kehidupan Bapak Kiai di dunia literasi ini? Oh sembarang saya baca, pokoknya kalau puisi seperti ini yang saya baca aja. Dari dulu kan bacanya macam-macam, ada bacanya Sitor, Saud Sitomorang, Abdul Hadi WM, Deza Wawi Imron, terus Abdi Salmana, terus Damiri Mahmud, siapa saja lah yang siapa saja. Apalagi memang dulu Cai Pona Ajunan sakoni cek lah. Bahkan untuk mendapatkan buku saja pun dari di Mabui pun penting beda bacaan kan itu. Iki berarti dunia literasi zaman lambak nang Anokoya kan itu. Tantangannya nang referensi media kan itu. Iya, sekarang medianya dibuka, orangnya sih tak berminat, tak mana. Katipun apa menurut Ajunan melihat dunia literasi di Anokoya untuk saat ini terutama? Sekarang lagi turun menurut saya. Sekarang ya. Nggak tahu kapan-kapan naik lagi. Ya, soalnya begini, kalau di Anokoya itu lagi tren teater, biasanya tulis menulisnya turun. Itu kalau saya perhatikan. Di mana teater, di mana teater. Pokok teman teater sedang naik, dunia tulis menulisnya sedang turun biasanya. Tidak bisa. Saya perhatikan. Tak jalan. Bahkan semakin Kak Dinto jumlah nak nginjam buku perpus atau namun daftar di MA berturun juga enggak gitu. Artinya indeks
kesukaan anak-anak membaca kan itu bisa kejaki turun juga. Ya memang kita harus beraksa. Dulu saya pernah bikin lomba begini. Lomba meresensi roman zaman dulu. Beda hadiah raja. Jadi terpaksa mereka membaca. Sediakan romannya. Contohnya apa ya? Siti Nurbaya, Layar Terkembang, Salah Asuhan, roman sama Lembu. Gitu. Dibikin lah acara seperti itu. Baru mereka ini. Ini ada liputan menarik ini dari Badan Bahasa. Mereka pernah meliput aktivitas santri ini. Jadi ini portofolio, foto-foto ini. Ini kegiatan-kegiatan santri di sini, di liputan di Anokoya. Ini foto-fotonya di Anokoya semua nih. Setuju kan ini? Hampir semuanya. Okay. Hampir semuanya di Anokoya. Itu foto saya. Okay. Ini Pak Teguh Dewa Brata dulu. Manabi untuk meningkatkan daya literasi di Anokoya Kak itu kan apa cara untuk membeli kasih asal semangat dan minatnya santri Kak itu ya. Jadi bikinkan kegiatan. Jadi odiin, letupan kecil itu harus dinyalakan. Setiap minggu ada musyawarah buku, ada diskusi buku, harus sering begitu. Saya memang jangan kita itu senang merayakan satu orang yang karena juara ini dirayakan itu tidak perlu seperti itu tuh. Itu loh yang dampaknya lebih banyak. AKB seminar, AKB kegiatan gitu, ngapain? Sekedar pemberian penghargaan oke lah. Jarang gini ya, dia juara baca puisi karena punya kesempatan. Sementara ada yang pintar kaligrafi, dia tidak mendapatkan juara karena tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatannya saja. Makanya kamu oleh prestasi tak usah pika-pika penghargaan saya katanya. Nah, baru kalau kita bikin kegiatan apa segala macamnya. Gitu. Bahkan itu yang perlu diapresiasi kan. Ya, jadi saya orang itu penguatan gizinya gitu kan. Iya. Karena semakin Kak Dinto nak diskusi tak usah kau diskusi buku, diskusi nang produk-produk kalian pun jarang Kak Dinto ya. Ya, saya lihat memang sekarang itu maaf ya. Cek saran anak-anak tak tahu apa. Ngojak gendeng kok yang cara gelu. Makanya perlu tanya kiri tak tahu, tanya kiri tak tahu. Sampai ngocah ini kok. Mohon kebeleng tahu bonconya. Saya kebeleng kenapa tak tahu. Aduh, iki mana kebeleng pas tahu nih mau nih kenapa kan istilahnya itu istilah jereng matur itu tak tahu kebeleng. Berada istilah tak tahu kebeleng. Artinya cek tak tahu nah. Tak andi pengalaman cek tak tahu nah. Tak tahu kebeleng, siap beleng kan tak tahu. Aduh, iki juga. Pas kenapa Kak Disa cek saking beda kegiatan terkait literasi dan koya harus dimulai dari apa Kak itu Kiai? Mungkin dari kami dari OSIS, dari OSIS. Iya, sekolahan itu bergerak dari OSIS. OSIS saya coba bergerak. Kebayang ini, coba tiap minggu ujian sapa, diskusi kecil. Di rumah itu tambah ya sekarang tambah sudah tak ada kegiatan karena purpose itu yang kun. Kebayang tadarus buku. Tadarus buku. Nah, karena kita baca buku didiskusikan hasilnya. Ya kun apa dong? Iya. Coba ben baca buku apa dari Mbak Isana? Kan tertarik kan membaca. Iya. Ini mungkin juga menjadi masukan untuk anak-anak OSIS. Ya. Mau ada tadarus buku. Yang menarik juga ada idenya ke Mustafa. Mustafa itu bikin perpustakaan masuk kelas. Masuk kelas. Jadi beliau itu punya artikel banyak sekali. Anda kalau perlu silakan di SMA 3 di fotokopi. Beliau itu anak-anak sebelum masuk pelajaran sekolah pagi, mereka sudah ngaji baca artikel. Jadi artikel lagi buku sekolahan.
Jadi mereka sudah pagi-pagi sudah baca artikelnya Mahbub Junaidi, punya Ahmad Sobari. Pagi-pagi itu sudah baca itu mereka. Oh, keren iki. Setiap hari paling tidak sebelum pelajaran dimulai mereka sudah baca satu artikel. Sebelum pelajaran dimulai. Iya, sebelum pelajaran dimulai sambil nunggu guru kan ngaji kada. Mereka ngaji baca artikel. Mereka artikel baru sekolah. Itu tiap hari. Kamu bayangkan nggak? Bisa baca 200 artikel dalam 1 tahun itu sudah keren banget. Iya. Dan saya andi sana artikel banyak. Kalau mau itu kumpulan artikelnya. Iya, tinggal dipinjam saja. Oh iya, mungkin bisa bahkan diambil juga. Pun tidak masalah. Ampun. Andi ya. Iya kalau tak todus. Aduh, iki bakun todus gak ada masa wah ngambung. Saya Cirebon diberi masukan gitu kan itu masukan yang sangat berharga untuk kami. Semoga nanti ada tindakan yang lebih jelas terutama dari MA1 Anopoya sendiri untuk membangun. Memang harus begitu. Nak anak itu ya berikan visi, wawasan, pandangan. Cek emosi ngecek sekolahan. Nak kanan dulu. Emosi ngecek sekolahan, emosi abri kembang taman lampu. Aduh. Iya. Ini orangnya, kita ngerti. Sudah pokok kita kembangkan orangnya, orang itu. Iya. Cemu saya kebayang itu orang yang belum cerdas, gitu. Ti beriin cara-cara ada cara sih, malah mereka tertarik. Ini ya. Kalau kita lihat ajakan-ajakan kampanye literasi itu begini biasanya. Ayo yang rajin ya kan, udah misalnya siapa? Anak-anakku yang rajin ya baca buku ya. Mau baca buku apa saya Pak? Karena itu bosan. Iya. Terus kalau mau baca buku apa? Bukunya di mana Pak itu? Iya. Jadi mestinya nak anak itu rangsang. Gini contohnya. Saya nulis tentang kopi. Karena ingin nulis kopi, saya tidak punya literasi sama sekali tentang kopi. Dia macam tanya ke orang saya. Kebayaan kopi. Baca referensi tentang kopi. Lihat sejarah kopi di Indonesia. Iya. Gitu loh caranya. Jadi ketika kita tentukan temanya, kita akan mencari bacaan-bacaan itu dengan sendirinya. Jangan disuruh baca terus. Kalau disuruh baca, kita tidak baca itu buat apa? Iya. Kalau tidak ada target ya kita tak terangsang, tidak ada minat. Tapi kalau ada fokus dulu. Sekarang saya ingin tahu astronomi. Astronomi itu apa? Ilmu tentang apa? Apa bedanya astronomi dengan astrologi? Jadi cari referensinya. Minimal ketika kita motivasi siswa lah kalau kita harus lengkap dengan medianya atau sarananya seperti itu. Coba segini ya. Nah, karena sekarang coba bikin lomba menulis surat untuk guru. Temanya tentang perpustakaanku kekasihku. Kamu carikan referensi tentang perpustakaan. Apa itu perpustakaan? Buku-buku di perpustakaan. Nah itu. Jadi anak-anak cari referensi tentang itu. Iya. Jadi kan itu memang penting untuk merangsang siswa agar lebih minat di dunia literasi kan itu. Terus ampun kan itu sekitar 30 menitan. Sebentar lagi kita akan udahan. Yang selanjutnya terkait pertanyaan Abdinah juga dari tim media massa. Kiai Kak Dinto kan ampun banyaklah karyanya. Kira-kira karena gelak disinggung berdisi pensiun, pensiun nah mana bi ajunan Kak Dinto. Rencananya begitu saya. Tak nulis boleh Mas Kak Dinto. Ambuh resah gitu. Ngarep nulis kitab. Ngali ke kitab Kak Dinto. Tapi kan beda Kak Dinto kitab kesusastraan, beda kan pakun Kak Dinto. Kitab sastra apa? Artinya iya cek mula materi sastra yang ditulis dalam bentuk kitab kuning Kak Disa. Beda ki Kak. Ada banyak. Sobung kan? Banyak kan? Banyak. Pesera Kak Dinto karyanya biasanya. Ya novel apa di Najib Mahfud kan enggak kitab. Najib Mahfud, Najib Wailani, Toha Hussein. Pengarang-pengarang Arab itu, Tohar bin Jalun. Khalil Gibran banyak enggak kitab. Sini novel. Iki. Jadi mana beda pesan-pesan yang harus disampaikan karena
santreh utamanya Anokoya yang memang literasi di Anokoya dari dulu ampun ekosistemnya bedah pun apa Kak Dito untuk saat ini. Pesan saya, Enki jak bulan tedung kulakuh benian anjiher. Kita beni anan rengkaya, beni anan reng terpah tedung ting kulakuh itu tambah tak ngerti apa-apa. Jak tedung minimal ditingkatkan usahanya. Saya memang rencananya bikin lagu itu, dibikin lagu rap itu. Jak tedung kulakuh beni anan anjiher. Aku bikin lagu aja dah. Lagu kok nak kana letak tedungan kulakuh. Celah. Tedung kulakuh dah kana lah. Lep kelep pandai. Apa sih kalau nih kok? Engki kan itu sekolah. Dimin kerja abdina sabarengan Kak Disa tidur pagi Kak Dinto menjadi sebuah yang mewah Kak Dinto kayak pun apa Engki mak pas dia nyaman itu tunggu lagu Kak Disa. Ya. Mak pas tadi mun tak tunggu lagu ketahuan berdisi ke orang jora. Engki. Alhamdulillah sahabat masa sekalian, kita sudah memasuki di akhir sesi. Kita nanti tinggal meminta closing statement dari Bapak Kiai terkait literasi di Anokoya terutama lagi bagaimana nantinya santri-santri itu semangatnya lebih dibakar lagi. Selain juga karena memang harus ada tindakan-tindakan kecil seperti kata beliau, nanti akan ada semacam sepatah atau dua patah kata dari beliau untuk membakar semangat teman-teman seperti itu. Ngiring disilahkan Kak Dito. Ada apa? Closing statement Kak Dito Kiai. Mau bakar apa? Ada koreknya? Apa Kak Dito? Nih serenakan Kak Dito kan sering kadang manabi yang menyampaikan bukan orang yang tepat, artinya bukan bidangnya. Kati abdina manabi memotivasi anak-anak tentang dunia literasi mi tak kedingaki Kak Dito Kiai. Manabi ajunan kan lakar pakarnya di bidang literasi Kak Dito. Saya kena merasa penting untuk anak-anak Kak Dito. Jadi yang kita butuhkan dalam hidup itu membaca dan berpikir. Membaca, berpikir. Jadi jangan cuma membaca, tapi juga harus sambil berpikir. Itu. Nah, ketika dua hal tersebut dikombinasikan, kita akan sampai di salah satu kondisi yang sangat nikmat, yang kalau dilukiskan dalam taklimul muta'allim, bahkan anak raja pun tidak akan pernah merasakan kenikmatannya. Itulah nikmatnya ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita membaca, memahami, belajar, mengerti, memecahkan masalah, itu kenikmatannya luar biasa. Itu saja masalahnya, karena mereka tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan membaca. Itu dampaknya. Memang ada perintahnya kan. Jadi sudah ada perintahnya, oleh ganjaran, oleh kenikmatan, kurang apa? Tak usah geprek apa ya. Tak usah Arabika. Saya ingat dulu nih ya tambahan. Ini karangan anak-anak di sini, ada ini. Ini buku-buku cerpen zaman dulu itu pernah ada. Ini berarti santri bangsa di nulis ini. Ada zaman lembur. Allahumma firlah ya, ada punya Ani Evawati Rahman tuh ada. Ada di anak saya nulis di sini. Nah itu tuh karena aku boy setono. Nah lagi tren begitu. Jadi karena saya bikin. Nah, jadi saran saya iklim kompetisinya mari hidupkan. Iklim kompetisi dihidupkan. Sekarang pokoknya harus berkompetisi, harus bersaing. Gitu caranya. Terima kasih untuk closing statement-nya Bapak Kiai, dan alhamdulillah kita sudah selesai podcast ini. Sebelum ditutup, mungkin ada hal-hal penting yang perlu Kiai sampaikan terkait bejibun buku ini untuk teman-teman atau sahabat masa untuk disampaikan. Enggak ada ya, ini cuma saya tadi bawa sebagai maroji ini, daftar pustaka saja. Siapa tahu saya membutuhkan penjelasan. Seperti apa contohnya majalah BBM yang masih tersisa ini contohnya begitu. Seperti apa contohnya dari
Kedutaan besar. Nah, gini. Kedutaan besar Belanda. Dulu ngaji apa kayak? Dulu Fathul Muin ini. Di mana ngajinya? Di Langker. Tahun berapa ya? 89, 9 Agustus 89. Ada kena berapa kayak? 1100 kena. Cerita sarang harga. Oh, harga 6 gending, baru kena kopi. Ngaji ke siapa? Ini saya ada. Ini saya ngaji izi, ngaji Fathul Qorib berkali. Fathul Qorib saya ngaji betong kali insyaallah. 7 kali. Betong kali insyaallah. Salah satunya ini. Ini beda. Saya ngaji pertama kali Fathul Qorib di pondok di luar Madura itu kepada Kiai Abdul Haq Zaini Nurul Jadid. Tanggal 19 Agustus 92. Iya. Referensinya. Oke. Meleh Desa Datul Muawanah tanggal 17 bulan 3 91 RP Pak Arto Seket. Iya. Pak Seket. Pak Seket ya. Tahun sana apa kan itu makin? Sangat setong. Waktu itu nasi goreng 200 petok ada mak. Nasi goreng 200 ribu. Ya. Desa Datul Muawanah kan bersihkan Pak Ibu, bersihkan petong Ibu nasi goreng. 10.000 nyalep. Ya. Nyalipan kakan benilmu kan itu. Kimator sekarang kong. Marilah kita tutup bersama untuk podcast kali ini. Semoga yang mendengarkan atau yang melihat podcast ini mendapat pencerahan terkait literasi. Semoga lebih semangat lagi dalam belajar. Dan terima kasih Bapak Kiai sudah hadir di sore ini. Akhiran dari saya, wallahul muwaffiq ila thoriqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.